أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya lah diberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat hidup, dan tentulah daripada hidup itu akan berakhir dalam sebuah kematian. Dan semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat seiring salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqamah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah adalah harga mati bagi siapa saja yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan hidup kekal di dalamnya. Maka untuk meraihnya kita harus tahu cara-cara yang efektif untuk menuju ke husnul khatimah, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya husnul khatimah adalah sebuah cita-cita bagi setiap manusia dalam akhir hidupnya untuk diperoleh ataupun untuk diraihnya. Maka oleh karena itu husnul khatimah adalah bentuk ataupun ciri
ataupun cara kesuksesan manusia hidup di dunia ini. Dan na'udzubillah, apabila kita tidak mendapatkan husnul khotimah, maka niscaya sia-sialah apa yang dikerjakan selama hidup kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menggapai husnul khotimah ini tidaklah mudah yang kita bayangkan. Tentunya manusia ini memiliki musuh yang begitu nyata, yaitu setan laknatullahi alaih. Setan ini akan senantiasa menjerumuskan, menggoda, mengarahkan manusia untuk berada di jalan kesesatan. Maka oleh karena itu, ini menjadi suatu kesempatan bagi setan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh mereka semuanya. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita menghindari untuk tidak tergoda oleh bujukan setan, rayuan setan? Maka dengan hal itu pula kita harus meminta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya ataupun di dalam bukunya menjelaskan, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya bahwa saat manusia akan menjelang wafatnya, akan dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah dua setan yang akan mendampingi di sisi kanan dan di sisi kiri orang tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita dan menceritakan juga kepada kita, saat manusia itu berada di dalam keadaan sakarat ataupun sakaratul maut, datanglah setan di samping kanannya yang menyerupai ayahnya. Lalu kemudian dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku sayang kepadamu, aku rindu kepadamu. Aku menginginkan engkau kelak nanti mati, engkau memegang agama Yahudi, karena sesungguhnya itu sebaik-baik agama." Lalu kemudian di samping kirinya, setan yang menjelma ataupun menyerupai seorang ibunya mengatakan pula, "Wahai anakku, air susuku adalah untuk menghilangkan dahagamu. Perutku adalah tempat tinggalmu, dan buayanku adalah tempat tidurmu. Maka aku mengharapkan dari kamu untuk engkau mati dalam keadaan Nasrani, dan ini adalah sebaik-baik agama." Hadirin rahimakumullah, tentunya ini adalah sebuah cobaan, godaan yang pasti akan dialami oleh semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ada 4 hal yang harus menjadi referensi kita supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama adalah menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Siapapun yang menginginkan keimanan dan ketakwaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus menjauhkan hal-hal yang sifatnya menghancurkan keimanan dan ketakwaan tersebut. Tentunya dengan cara bagaimana kita meninggalkan maksiat. Tentunya bagaimana cara kita meninggalkan sebuah kesyirikan yang berujung akan dihapusnya semua amalan-amalan kita, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan satu doa untuk kita semuanya. Di dalam surah Al-Imran ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, yaitu cara menggapai husnul khatimah, yaitu membiasakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Maka Allah Subhanahu wa taala
menegaskan di dalam salah satu firman-Nya, surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Yang ketiga, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita diwafatkan dalam keadaan iman yang kuat. Maka dengan hal ini Nabi Yusuf alaihissalam memberikan salah satu contoh yang ada di dalam surah Yusuf sendiri, yang berbunyi, "Tawaffani muslimau alhiqni bissalihin." Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku terhadap golongan orang-orang yang soleh. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan kita baik lahir maupun batin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang senantiasa kita baca dalam salat, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu Allah, Tuhan semesta alam. Maka oleh karena itu, hadirin pemirsa rahimakumullah, 4 hal ini harus menjadi satu benteng bagi kita semuanya, satu senjata bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana kelak nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan gelar husnul khatimah. Karena hakikatnya husnul khatimah adalah sebaik-baik akhir hidup manusia yang ada di alam dunia ini. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Apabila ada hal-hal yang ulang berkenan, mohon maaf. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان